minum pahit tetap tertawa, itulah yang disebut dengan sabar. Nah, enak benar kalau memahami sabar itu seperti itu. Nah, karena itu oleh Syekh kemarin ketika menerima bencana dan bala, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kita mesti tetap tersenyum, tenang hati. Iyalah. Nah, mirip kelas sama kelas pendapatnya kelas. Nah, karena memahami dari berbagai hadis-hadis Nabi, dari Al-Quran dan hadis, mereka menganalisis akan tuh membedah, mengamati, menyoroti ini pertimbangan ini macam-macam dengan skala keilmuan mereka akhirnya menyimpulkan. Biar aja mereka menyimpulkan, karena mereka memang ulama yang kita ikuti. Karena susah lagi kita selesai masalah sabar daripada ulun menjelaskan sabar berjam-jam tidak mengerti juga pian. Imam Junaid sebut satu kata aja sih Din, sabar itu aja sih Din. Bila minum obat yang paling pahit kah? Tidak, mukanya tidak terlihat cemberut. Masya Allah. Kita teruskan. Walihaja aqdallah azza wa jalla amara sabra. Ketahuilah, inilah yang paling pokok di dalam agama kita, di dalam Al-Quran. Allah memerintahkan orang untuk bersabar. Sampai Allah secara gemilang nanti mengingatkan, innamas sabru innallaha ma'asa sabirin. Sesungguhnya sabar itu bersama bersama Allah. Allah bersama orang-orang sabar. Luar biasa kan? Ini berarti kehebatan sabar. Nggak main-main bersama Allah. Ma'iyah, istilahnya ma'iyah dalam tasawuf. Al-faqru was-sabru la yastami'an illa bihaqqil mu'min. Ada dua hal, keadaan itu saling tarik-menarik dan dia bersama-sama seperti mengapak sayap burung, kanan kiri, atau seperti berhadap-hadapan dia. Dan kalau dia bersatu, itu luar biasa, yaitu al-faqru dan sabar. Disebut dengan kepakiran dan sabar. Coba orang pakir kalau tidak sabar kayak Pak. Kedua-duanya ini tidak akan pernah berkumpul. Kayak apa nih? Bihaqil mu'min illa bihaqil mu'min. Kecuali pasti kalau dia berkumpul dua itu, pasti dipastikan dia itu adalah mukmin sejati. Orang itu pasti indallah, pasti di sisi Allah sudah. Nah, jadi beruntung biar nang pakir. Nang kaya bang, pura-pura pakir Nang kaya merasakan juga kepakiran. Tapi kemarin hakikat kepakiran itu tidak terlihat kaya dan miskin. Tapi pakir itu ialah dimana saat dia merasakan ketidaktercapaian keinginan-keinginannya. Jadi bila kita sudah merasakan pakir hidup di dunia ini, kemudian kita tambah sabarnya apa? Pakir itu seperti kita tidak merasa fakir. Fakir itu kita tidak merasakan kesusahan akibat kepakiran. Susah, tapi kita tidak enjoy saja, menikmati saja. Kita tidak merasa. Kan ada orang menangis. Oh, nangis kenapa? Nangis asal menangis sejadi-jadinya mengekspresikan dirinya menangis. Kenapa jadi menangis? Karena fakir, diri miskin. Iri melihat orang kaya, nangis dia. Nah, ini kan rugi nih. Kalau orang fakir yang beriman menangis dia kepakir menangis. Setelah ditanya, kamu apakah menangis ini karena engkau miskin, karena engkau fakir? Tidak katanya. Karena apa? Kenapa jadi kamu menangis? Aku ingin sekali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, berarti orang itu, kata saya, mukmin sejati. Artinya ternyata kepakirannya itu tidak bisa menghalangi dirinya dari ingin liqa rabbihi, bertemu dengan Tuhannya. Subhanallah. Ya, kelas nonton. Wa man liqa rabbihi, siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, ya Pak, maka dia harus mencari jalan untuk menuju kepada Tuhannya. Dengan kepakiran itu, seharusnya kepakiran itu logikanya menghalangi orang beribadah. Iyalah. Contoh, maaf, yang fakir. Biasanya orang fakir kadang justru malas mengerjakan sholat. Kenapa alasannya? Karena bekerja. Misal, maaf, pekerjaan apa yang fakir itu biasanya? Buruh, angkut, tubuhnya kan apa nih, kotor, gurulah.
Mana bisa sempat sembahyang dia, akhirnya tertinggallah sholat. Tapi ada orang fakir, dia tidak meninggalkan sholat. Ajaib orang ini. Yang ajaib lagi kalau sugih tidak sembahyang, itu ajaib lagi. Ya kalau nang fakir sembahyang, jadi jangan disimpulkan bila orang tidak sembahyang berarti fakir. Salah itu, kesimpulan salah. Bahaya juga memahami sesuatu itu kalau salah. Ada kisah deh nih. Kisah sedikit lah, supaya rame, supaya hujannya pindah ke Sungai Barito. Jadi di sini ada kisah Palui Bibay. Kisah Palui dulu lah. Jadi anggota dewan. Aku aja Palui pernah jadi anggota dewan Sumata Jepang tapi nya. Suatu hari Palui jadi anggota dewan pakai jas saya kan. Oh jas dipasang. Dah biasanya baru-baru jadi anggota dewan tuh kan ke kantor dewan gelak. Kantor dewan. Dah melihat di barang habis membawa tas kan, tas macam-macam buku dibawa apa padahal karena tapi lancar Jepang baca cuma aran dipilih orang ya Pak. Dah begitu asik-asik membenarkan kantor kan, anyar baru kan, kalinya datang orang membawa tas 2 orang, ada pina kabel-kabel, ada pina mikrofon, ada pina kabel-kabel banyak nih. Oh jar Palui hendak siaran hendak wawancara kan orang nih, hendak wawancara hadangin dulu jar Palui kan biasanya anggota dewan tuh diwawancari orang lah. Nah jadi coba tunggu hadang itu coba kalau mengambil telepon Palui ini, halo assalamualaikum, wah sejam ada pendar Palui ini di telepon di kantor tuh langsung dicobain nih. Sibuk saya ada waktu hari ini saya wawancara dan sebagainya hari ini wawancara. Nanti aja kalau masalah itu nanti urusan bisnis jangan dicampur adukan dengan jadi anggota dewan. Coba kisahnya mantap orang 2 ini menunggu habis sejam tutup telepon di kantor kan angkat kelak. Bapak hari ini wawancara kalau aku aja Palui. Tidak apa aja. Kenapa tidak aja? Kamu mau apa kesini jar Palui itu tuh. Kami mau menyambungkan kabel telepon Pak di kantor. Wah iya Ami Pak. Hah? Ketahuan orang amne setelah pas kalinya telepon palsu, telepon mati kalinya kan belum kabel, linya orang nak nyambungkan. Nah, apa tuh? Kisah tuh? Iyalah. Salah maksud. Ya lah, nanti dulu ya kah? Kena batunya. Ayolah, sama orang kaya ternyata dia tidak mau mengerjakan sholat. Aneh, ajaib. Kenapa ajaib? Orang fakir saja mengerjakan sholat. Ada orang kaya diberikan Tuhan kemudahan, fasilitas sebagainya, dia tidak juga mengangkat tangannya. Pantaslah Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sholat itu lakabiratun, sangat berat dikerjakan, illa 'alal khashiin, kecuali oleh orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaib kalau orang kaya. Berarti Palui juga tuh orang tuh. Palui lah, jangan jadi Palui. Tapi kita sini kan pakir semuanya, jadi kada ada jadi Palui nih hari ini.